Abdurrahman bin Abu Bakar, dari musuh menjadi mujahid. Abdurrahman bin Abu Bakar adalah putra dari Abu Bakar As-Siddiq, sahabat terdekat dan khalifah pertama Khulafaur Rasyidin. Namun, berbeda dengan ayahnya yang menjadi orang pertama yang beriman di kalangan lelaki merdeka, Abdurrahman awalnya adalah seorang musuh yang gigih bagi Islam. Ia ikut berperang melawan kaum muslimin di beberapa medan pertempuran, seperti Badar dan Uhud, dan bahkan bersedia berduel dengan ayahnya sendiri. Apa yang membuat Abdurrahman begitu keras hati dan membela berhala-berhala Quraisy? Bagaimana ia akhirnya mendapat hidayah dan memeluk Islam? Dan bagaimana ia mengubah sikap dan perannya menjadi seorang mujahid yang berjasa dalam membela agama Allah? Berikut ini ulasan kisah-kisah hidup Abdurrahman bin Abu Bakar yang menarik dan menginspirasi. Masa Jahiliyah. Abdurrahman bin Abu Bakar lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi. Ayahnya, Abu Bakar, adalah seorang pedagang kaya dan terhormat di kalangan Quraisy. Ibunya, Ummu Ruman, adalah seorang wanita yang saleh dan bijak. Abdurrahman memiliki seorang adik perempuan yang bernama Aisyah, yang kelak menjadi istri Nabi Muhammad. Abdurrahman tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah, cerdas, dan berani. Ia memiliki sifat-sifat utama orang Arab, seperti kejujuran, kesetiaan, dan keberanian. Ia juga memiliki kedalaman ilmu dan pengalaman dalam berdagang dan berpolitik. Namun, ia masih terikat dengan tradisi dan kepercayaan nenek moyangnya yang menyembah berhala-berhala. Ketika Nabi Muhammad mulai menyampaikan risalah Islam, Abdurrahman tidak tertarik untuk mendengarkan dan mengikuti ajarannya. Ia malah merasa terancam dan tersinggung oleh dakwah yang menyeru kepada tauhid dan menghancurkan berhala-berhala. Ia juga tidak terpengaruh oleh keislaman ayahnya, Abu Bakar, yang menjadi orang pertama yang beriman di kalangan lelaki merdeka. Abdurrahman tetap setia kepada Quraisy dan berusaha untuk memerangi dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Ia ikut serta dalam beberapa perang yang terjadi antara kaum muslimin dan kaum musyrikin, seperti Perang Badar dan Perang Uhud. Ia bahkan rela menghadapi ayahnya sendiri di medan perang. Pertobatan dan bayat. Abdurrahman bin Abu Bakar baru mendapat hidayah dan memeluk Islam setelah peristiwa Fatu Makkah, yaitu pembebasan Makkah oleh pasukan muslimin pada tahun 630 Masehi. Saat itu, Nabi Muhammad memasuki kota Makkah dengan damai dan tanpa pertumpahan darah. Beliau memberikan amnesti kepada semua orang yang mau tunduk dan tidak melawan. Beliau juga memerintahkan untuk menghancurkan semua berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Abdurrahman menyaksikan sendiri keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad dan kaum muslimin. Ia juga menyadari kebatilan dan kesia-siaan berhala-berhala yang ia bela selama ini. Hati dan akalnya terbuka untuk menerima kebenaran Islam. Ia pun menyatakan dengan ikhlas, tidak ada yang patut disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya. Abdurrahman bin Abu Bakar kemudian mendatangi Nabi Muhammad dan menyatakan bayatnya. Nabi Muhammad menerima bayatnya dengan senang hati dan memaafkan semua kesalahannya di masa lalu. Abu Bakar, ayahnya, juga sangat gembira dan bangga melihat putranya itu menjadi seorang muslim. Ia memeluk dan mencium Abdurrahman dengan penuh kasih sayang. Masa Islam. Sejak menjadi muslim, Abdurrahman bin Abu Bakar berusaha sekuat tenaga untuk menyusul ketinggalan-ketinggalannya selama ini, baik di jalan Allah maupun di jalan Rasulullah dan orang-orang mukmin. Ia tidak pernah absen dalam mengikuti salat, puasa, zakat, dan haji. Ia juga tidak pernah ketinggalan dalam mengambil bagian dalam peperangan dan jihad. Abdurrahman bin Abu Bakar memiliki peran penting dalam beberapa perang yang terjadi pada masa Nabi Muhammad dan para khalifah sesudah beliau. Salah satu perang yang paling menonjol adalah Perang Yamamah, yang terjadi pada tahun 632 Masehi. Perang ini adalah perang melawan Musailamah Al-Kadzab, seorang pemimpin suku Banu Hanifah yang mengaku sebagai nabi dan memimpin pemberontakan terhadap Islam. Abdurrahman bin Abu Bakar menunjukkan keteguhan dan keberaniannya dalam perang ini. Ia berhasil mengepung benteng pertahanan Musailamah dan orang-orang yang murtad. Ia juga berhasil menghabisi riwayat Mahkam bin Tufail, yang menjadi perencana dan penasihat bagi Musailamah. Dengan bantuan Abdurrahman dan para sahabat lainnya, pasukan muslimin akhirnya dapat mengalahkan Musailamah dan mengamankan wilayah Yamamah. Abdurrahman bin Abu Bakar juga dikenal sebagai seorang yang teguh dalam memegang prinsip dan keyakinannya. Ia tidak mudah terpengaruh oleh godaan atau tekanan. Ia selalu mengikuti apa yang dianggapnya hak dan benar, sesuai dengan ajaran Islam. Salah satu contohnya adalah ketika Muawiyah bin Abi Sufyan, khalifah keempat dari Bani Umayyah,
memutuskan untuk memberikan bayat khalifah kepada putranya, Yazid, dengan menggunakan kekuatan senjata. Abdurrahman bin Abu Bakar menolak untuk mengikuti keputusan Muawiyah tersebut. Ia menganggap bahwa bayat khalifah harus dilakukan dengan musyawarah dan persetujuan dari umat, bukan dengan paksaan dan warisan. Ia juga tidak setuju dengan sikap dan perilaku Yazid, yang dianggapnya tidak sesuai dengan syariat Islam. Ia pun memilih untuk meninggalkan Madinah dan hijrah ke Makkah, bersama dengan beberapa sahabat lainnya yang memiliki pendapat yang sama. Abdurrahman bin Abu Bakar wafat pada tahun 666 Masehi di Makkah. Ia dimakamkan di Mala, dekat dengan makam ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq. Ia meninggalkan sejarah kehidupan yang mengagumkan, dari seorang musuh yang menjadi mujahid, dari seorang yang keras kepala yang menjadi taat, dari seorang yang membela berhala yang menjadi ahli tauhid. Semoga Allah merahmati dan meridai Abdurrahman bin Abu Bakar dan semua sahabat Nabi Muhammad. Amin.